2 hari setelah banjir bandang di Garut, jumlah pengungsi di Korem 06 Tarumanegara mulai berkurang. Sebagian pengungsi sudah mulai kembali ke rumah mereka, sementara yang lain mengungsi ke tempat kerabat. Jumlah pengungsi Korem 06 Tarumanegara hari ini sebanyak 143 orang. 143 pengungsi yang masih bertahan ini terdiri dari 71 wanita dan 72 pria. Sebelumnya jumlah pengungsi adalah 299 orang. Dari 156 orang pengungsi yang sudah meninggalkan pengungsian, ada yang kembali ke tempat tinggal mereka, ada juga yang tinggal sementara di tempat kerabat. Di lokasi pengungsian ini anak-anak korban banjir dihibur oleh para mahasiswa dari Stikes Karsa Husada Garut dengan aneka permainan agar anak-anak tidak mengalami trauma. Selain sebagai tempat pengungsian, Korem 06 Tarumanegara juga menerima sumbangan dari masyarakat untuk para korban banjir seperti baju, perlengkapan mandi, dan makanan ringan. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Anissa Pagi di tempat pengungsian Korem 06 Tarumanegara yang siap dengan laporan terkini dari pasca bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Anissa, bagaimana update dulu untuk korban ya hingga saat ini yang sudah berhasil ditemukan dan juga diidentifikasi sudah berapa hingga pagi ini? Ya Punce, selamat pagi ya. Saya sudah berada di pusat pengungsian di Korem. Lalu untuk informasi dari korban sendiri, saya sudah mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Guntur yang merupakan pusat evakuasi dari jenazah atau korban jiwa dari banjir bandang ini. Dan terakhir 27 orang telah ditemukan, telah diidentifikasi dan juga telah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Untuk korban yang hilang sendiri terakhir tadi malam ada 15 orang terdata. Namun pada pagi hari ini saya belum mendapatkan konfirmasi apakah sudah ada yang ditemukan lagi. Baru jenazah yang ditemukan tadi pagi 27 orang. Untuk pengungsi sendiri, tadi sudah diberitakan juga ada 299 2 hari yang lalu. Namun pada pagi ini pada pukul 6 tadi saya sudah mendapatkan data ada 80 orang yang terdata di pengungsian. Namun saya juga mendapatkan informasi bahwa memang data ini bisa berubah-ubah. Data ini merupakan data sementara karena memang banyak juga pengungsi yang pulang pergi begitu. Banyak yang kemudian keluar dulu pada pagi hari untuk bekerja atau untuk ikut bekerja bakti atau untuk kembali ke rumahnya untuk mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun kemudian pada malam hari kembali lagi. Ada yang menginap di rumah kerabatnya lalu bisa kembali lagi ke pengungsian. Jadi untuk data sendiri memang dari petugas yang bertugas di sini juga mengatakan bahwa bisa berubah-ubah begitu. Namun terakhir tadi pukul 6 pagi adalah 80 orang. Dan untuk proses trauma healing sendiri yang saya lihat jika Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan salah satu program juga dari organisasi, memang dari Stikes juga ada yang datang, lalu dari organisasi Save the Children juga datang membawa mainan-mainan untuk proses trauma healing khususnya bagi anak-anak. Dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Brian dari Save the Children. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Ibu bisa diceritakan bagaimana kondisi pengungsian ini terutama bagi anak-anak dan agendanya apa saja untuk proses trauma healing ini, Ibu? Iya. Kalau Save the Children kan sebagai organisasi yang memang berbasiskan untuk mempromosikan hak anak ya. Buat kita dalam keadaan darurat seperti ini juga fokus kita adalah bagaimana anak-anak itu tetap bisa terpenuhi hak-haknya. Termasuk di dalamnya adalah hak mereka untuk rekreasi ya. Nah, ini salah satu mandat dari Save the Children atau Yayasan Sayang Itu Nas Cilik adalah untuk membuat apa yang kita sebut sebagai ruang ramah anak. Ya, ruang ramah anak yang pada prinsipnya ini untuk trauma healing. Karena dalam keadaan darurat itu kan mereka ada bencana, gitu kan mereka ada yang kemudian takut sendiri, begitu ya. Belum lagi misalnya barang-barang mereka banyak yang hilang, mereka perlu kesibukan, ya. Nah, pada prinsipnya ini yang kita sediakan alat-alat di dalamnya itu adalah untuk membantu mereka mengalihkan perhatian mereka dari kesulitan yang mereka hadapi dengan cara bermain. Di dalamnya tuh ada misalnya mereka akan menggambar, ada peralatan menggambar, kemudian kayak begini ya, main seperti ini. Dan ada juga yang untuk anak yang kelompok besar juga ada sport equipment ya, peralatan olahraga. Seperti bulu tangkis, ada bola begitu ya. Nah, untuk respon di Garut ini karena kebetulan Save the Children memang kami punya 2 proyek di Garut sehingga begitu bencana besoknya tim kami sudah langsung turun ke sini ya. Tapi saya juga ingin menanyakan ini kepada anak-anaknya. Dek, ini siapa namanya? Aurel. Aurel senang gak mainnya? Dari kemarin ngapain aja nih? Main-main ini?
Lalu ada belajar apa aja? Belajar apa aja? Menggambar. Menggambar. Seneng nggak? Main sama teman-teman juga. Nah, kalau yang dari sini siapa namanya? Perisa. Merisa ngapain aja dari kemarin? Dari kemarin main menggambar, bercerita. Kalau kemarin gimana sih kejadiannya, di rumah ada berapa orang? Ada 11. 11 orang, lalu semuanya di pengungsian sini. Iya. Dan Ibu, bagaimana dengan kendalanya sendiri? Tentunya ini merupakan keadaan darurat begitu ya Bu ya. Apakah ada kendala-kendala untuk menghadapi anak-anak ini atau mengumpulkannya atau bagaimana? Iya, kendalanya tentu saja nature-nya darurat itu kan kejadiannya mendadak ya. Seringkali itu tidak setiap masyarakat itu siap gitu untuk menghadapi situasi darurat. Apalagi di Garut ini kan tidak bencana banjir itu bukan sesuatu yang rutin ya. Nah, itu jadi kadang-kadang ketidaksiapan orang terutama yang berkaitan dengan anak. Untuk yang dewasa mungkin sudah terbiasa. Ada dapur umum, menyediakan shelter, gitu, perlengkapan dewasa sudah biasa. Anak-anak sering terlupakan. Tidak hanya masalah untuk rekreasi, juga masalah makanan. Kalau kita lihat di dapur umum, rata-rata menyediakan makanan itu makanan orang dewasa. Gitu. Nah anak-anak bagaimana? Yang dikhawatirkan adalah seringkali ada donasi-donasi itu malah yang tidak tepat. Misalnya susu formula. Gitu ya. Orang yang sebetulnya bayi yang masih disusui, kemudian karena tersedia susu formula, ibunya terpaksa untuk tergerak untuk menghentikan ASI-nya kemudian pindah ke susu formula. Padahal resikonya lebih besar, apalagi seperti bencana banjir seperti ini kan air bersih menjadi kendala. Yang saya dapat informasi dari tim lapangan juga hambatannya adalah di ketersediaan air bersih ya itu. Sehingga ini juga menjadi penting juga. Ibu, ada satu kasus juga istilahnya yang berbeda begitu daripada yang lainnya adalah di Kecamatan Trogong Kidul. Di Kecamatan Trogong Kidul ini ada SLB yang juga terkena banjir dan memang salah satu kecamatan yang paling parah terdampak banjir dan akhirnya beberapa orang, 6 orang anak dari SLB harus berada di pengungsian. Itu bagaimana? Apakah ada yang untuk penanganannya apakah lain atau bisa bermain bareng juga bersama anak-anak dan bagaimana dengan fasilitatornya? Ya. Nah, kebetulan tadi saya sebutkan bahwa Save the Children itu sudah punya proyek di Garut. Nah, salah satu proyek kami itu memang berkaitan dengan anak dengan disabilitas. Dan salah satu sekolah luar biasa yang di sini terkena dampak bencana ini juga adalah resource center kami, karena program kami itu pendidikan inklusi, bagaimana membuat anak-anak dengan disabilitas itu bisa akses ke sekolah ya. Nah, tentu saja anak dengan disabilitas ini kan anak yang berkebutuhan khusus ya. Dia perlu penanganan khusus tergantung tingkat keparahan dari disabilitasnya. Pada prinsipnya kalau untuk rekreasi seperti ini mereka masih bisa bergabung dengan yang lain ya. Memang mungkin kendalanya nanti adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lain dan bagaimana anak-anak yang tidak dengan disabilitas kemudian juga bisa berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu kami sekalipun kami mendistribusikan atau membuka ruang ramah anak, kami tetap melatih para volunteer. Sampai hari ini kami sudah mempunyai 20 volunteer yang mendampingi anak-anak ini. Ada tiga ruang ramah anak yang kami bangun. Nah, dari 20 ini kita bagi ya. Belum juga staf kami dari Save the Children juga terus mendampingi untuk memastikan bagaimana inklusi antara anak dengan disabilitas dan yang tidak dengan disabilitas itu bisa bersosialisasi bersama. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, itu dia informasi yang saya dapatkan dari pengungsian. Jika kita lihat di belakang memang masih banyak anak-anak yang juga saya lihat sudah mulai ceria dan kembali ke aktivitas normalnya. Kembali kepada studio Punce.